Nah, saya mau cerita sedikit kenapa saya pakainya bisa banyak. Kan sering yang nanya ya di DM, kakak pakai berapa botol, berapa set kayak gitu. Saya pakai total ya, kalau misalnya di set kan sepertinya 2 set gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, amin ya rabbal alamin. Saya April Jo. Welcome back to my YouTube content. Hari ini pagi jam 7 gitu lah ya, mataharinya udah ada. Jadi hari ini mau buat konten yang santai-santai ya, kita ngobrol santai. Berhubung saya di atas atap, jadi saya tidak membawa properti yang berat-berat dan aneh-aneh. Saya hanya membawa ini kenang-kenangan kosmelan satu. Jadi hari ini ceritanya adalah tentang mengendorse ya. Mungkin ada beberapa kawan yang kemarin nanya, Mbak, kakak tuh di endorse ya gitu. Maaf ya kak gitu, karena kalau endorse itu kan biar bagaimana tetap ujung-ujungnya kita harus berkata bahwa ini adalah baik, bahwa ini adalah benar gitu, dan produk ini adalah the best yang kayak gitu. Jadi untuk cerita endorse yang saya tahu itu ada perjanjian antara dua belah pihak gitu ya, secara lisan ataupun tertulis yang kayak gitu, dan dibayar ya seperti itu. Jadi di sini saya mau ngasih tahu ke kawan-kawan bahwa antara klinik Carla dan saya itu udah ada yang namanya hubungan endorse. Jadi waktu itu klinik Carla juga kayak agak terkejut kok, tiba-tiba banyak yang nanya ya kosmelan ya gitu. Terus rata-rata pada bilang ada nonton YouTube-nya itu Kak April katanya gitu. Saya mau cerita bagaimana saya ketemu dengan yang namanya kosmelan dan bagaimana saya bisa menge-share pengalaman saya pribadi, dan saya membagikan testimoni pribadi saya di YouTube channel saya gitu tentang kosmelan gitu di awal ya. Jadi pertama kali saya ulang cerita beberapa bulan setahun yang lalu mungkin ada ya. Jadi bagaimana saya menemukan kosmelan dan sampailah saya share gitu. Di awal saya ketemu sama teman saya yang dulunya jerawatan dan flek ya, lengkap satu paket gitu. Dan setelah 2-3 tahun kurang lebih saya ketemu lagi teman saya ini, mukanya udah bersih. Nah otomatis saya tanya, manusiawi lah, dimana saat itu saya udah setengah putus asa berobat untuk flek, tapi tidak ada kunjung sembuh, malahan makin menghitam ya, seperti itulah, seperti cerita-cerita sebelumnya. Nah disitulah saya menemukan yang namanya kosmelan ya, dan disitu saya udah ada semangat untuk pergi. Jadi waktu itu kosmelan kan di Jakarta, sedangkan saya ini kan berdomisili di Kalimantan Barat, Pontianak tepatnya ya. Dan waktu itu saya udah ndak ada semangat untuk pergi lagi ke Jakarta, untuk ya udahlah saya pasrah gitu. Saya pakai kosmelan dengan tuntunan dokter ya, waktu itu namanya dokter Fani. Mungkin beberapa kawan-kawan udah pernah saya rekomendasikan ke dokter Fani. Nah insya Allah tanggal 29 nanti kawan-kawan nonton ya, ada live di IG story saya dan dokter Fani klinik Carla. Kita akan bicara ringan soal melasma ini gitu. Dokter Fani kalau nonton, halo Dokter Fani. Jadi secara tidak langsung Dokter Fani inilah yang membantu saya, yang merubah kehidupan saya di bidang skincare. Ya karena kalau ndak sembuh kan mungkin sampai sekarang kita ndak tahu yang namanya skincare apa, dan ndak akan pernah yang pakai sunblock yang kayak. Dari pengalaman itulah saya merasa wah ini kayaknya mesti di share nih gitu, karena saya mengalami perubahan yang signifikan waktu itu gitu. Walaupun lama ya, pelan flek saya memudar dan bahkan yang di hidung menghilang sama sekali kayak gitu. Padahal itu sangat susah sekali ya untuk dibersihkan gitu. Dan saya pikir ini kayaknya mesti di share karena pasti banyak sekali yang mengalami hal seperti saya gitu. Nah disitulah saya ngambil ke inisiatif untuk menge-share pengalaman pribadi saya di YouTube channel saya itu.
di awal share saya, di awal video pertama saya itu memang mungkin ada beberapa teman-teman, kawan-kawan di mana berada menganggap saya mungkin endorse gitu ya. Jadi ada beberapa lah kalimat-kalimat, komentar-komentar yang agak jahat gitu ya, agak jahat dan agak lo jahat ya, memang agak jahat dan agak ya menyakitkan lah untuk saya yang pertama kali mengupload tentang kosmelan ini gitu, tentang bagaimana cara menghilangkan flek. Kesini-sininya saya ngerti mungkin kawan-kawan yang berkomen negatif itu, yang berkomentar jahat itu mungkin waktu itu sedang putus asa ya, seperti yang pernah saya alami. Jadi jiwa empati saya waktu itu belum tergerak, tapi kesini-sininya saya ngerti gitu. Oh, mungkin mereka stres seperti saya waktu itu gitu. Stres menghilangkan flek di muka, apalagi suami udah turun tangan. Bukan turun tangan, turun mulut. Maksudnya udah yang aduh, kok nah, kayak gitu. Itu pasti stres. Jadi memang kosmelan ini harganya nggak main-main lah ya, memang termasuk ya saya bilang ini mahal gitu. Mahal menurut kantong kita, apalagi yang udah keluar banyak ya, yang udah ini kena mahal lagi gitu. Tapi memang menurut saya ini adalah jodoh saya dan worth it untuk saya, dibanding saya keluar duit yang udah banyak sekali ya, nggak tahu lah nominalnya, tapi nggak ada perkembangan untuk baik gitu. Mending saya keluar segini gitu daripada yang banyak gitu. Tapi ini ada imbasnya lah gitu, ada pengaruhnya, ada. Nah, saya mau cerita sedikit kenapa saya pakainya bisa banyak. Kan sering yang nanya ya di DM, kakak pakai berapa botol, berapa set kayak gitu. Saya pakai total ya, kalau misalnya di set kan sepertinya 2 set gitu ya mungkin. Soalnya saya udah dari 2014 tuh ya, 2 set, terus pakai yang kosmelan 2-nya lagi pakai 3 gitu. Nah, ini saya mau share juga, di awal saya udah ada salah dalam memakai. Jadi waktu itu dokter Fanny udah nulis ya, waktu itu pakai tulis ya, ditulis gitu cara pakainya, bagus tulisannya. Masukin dalam kotak kosmelannya gitu, dikirim sampai saya baca gitu. Nah, udah jelas-jelas dokter Fanny di situ bilang kosmelan 1 itu dipakai habis di pertama kali, saya pakainya sedikit ya. Ini udah salah ya, ini udah salah, udah ngeyel. Dalam arti apa? Saya mau menghemat, ternyata bukan menghemat, malah memboroskan. Coba waktu itu pertama kali saya pakai, awal sekali mungkin saya enggak banyak gitu pakai gitu, dan enggak lama gitu. Nah, kesalahan kedua saya itu tadi, kesalahan pertama ya, saya nyicil pakai kosmelan 1-nya, itu salah ya, jangan diikut kawan-kawan. Dan kesalahan kedua saya yaitu saya tidak pakai yang namanya Hydrake. Padahal Hydrake itulah yang sangat berperan penting dalam membantu kosmelan 2 bekerja gitu. Jadi setiap beli, nggak pernah sama sekali dipakai Hydrake-nya. Maka itu jadi lama gitu, jadi lama. Nah, beruntunglah untuk kawan-kawan yang sekarang sedang pakai ataupun yang sudah pakai, yang sudah bersih ya kulitnya, alhamdulillah. Maksudnya ada pengalaman-pengalaman pribadi saya yang bisa saya share ke kawan-kawan tanpa kawan-kawan melakukan kesalahan yang fatal seperti saya gitu. Nggak apa-apa, ini namanya pengalaman yang harus dibagi. Kawan-kawan, ini masih ada suara ayam betelok, dengar nggak? Mungkin ada beberapa yang belum tahu ayam betelok gimana suaranya itu. Terus ada suara burung ya. Jadi nanti saya lihatkan ini di atap rumah, belakang rumah saya tuh masih bukan hutan tapi kayak tanah kosong yang pohonnya masih tinggi-tinggi gitu, dan di belakangnya ada perumahan juga yang orang-orang piara ayam, kambing kayak gitu ya. Masih asri. Jadi mau saya infokan di sini bahwa antara Klinik Carla dan saya tidak ada hubungan endorse ya kawan-kawan semuanya ya. Ini pure. Ini adalah benar-benar asli testimoni saya pribadi yang saya bagikan untuk kawan-kawan yang mungkin
bermanfaat ya, yang mungkin kejadiannya seperti saya gitu, yang udah keluar duit banyak gitu tapi belum ada hasil gitu. Nah, ini saya bagikan gitu untuk kawan-kawan di luar sana yang mungkin belum bisa mendapatkan, belum bisa membeli kosmelan ini. Memang mahal ya, memang mahal. Jadi nanti insya Allah tanggal 29 Mei jam 1 nanti saya share undangannya ya, siapa kawan-kawan mungkin ada yang mau nonton live story sama Dokter Fani, dokter yang pertama kali membantu saya dalam menangani melasma ya. Saya lebih ke melasma saya. Nah, kawan-kawan bisa tuh gabung ya. Terus nanti ada mau nanya-nanya, nanti insya Allah kalau misalnya nanti ini kan perdana nih, kalau misalnya nanti sukses, kita mungkin insya Allah saya ajak lagi Dokter Fani, dokter kita buka lagi yuk, kita ngobrol lagi yuk kayak gitu. Jadi intinya kawan-kawan semuanya tetap bersemangat ya, tetap sabar ya dalam menghadapi cobaan kita yaitu flek ini. Dan kita tetap ya kawan-kawan ya menjaga kebersihan muka ya, sunblock tetap itu harus on ya, always on sunblock. Terus krim malam ya, menjaga kelembapan kulit muka selalu gitu. Itu aja intinya gitu. Nah, karena kita sekarang udah lagi nggak bisa kemana-mana, stay at home, mungkin salon-salon juga kecantikan yang biasa kita datangi biasanya bebas gitu ya, mungkin sekarang udah dibatasi, mungkin nggak bisa semuanya rame-rame datang. Nah, bisa juga kawan-kawan melakukan perawatan sendiri di rumah. Seperti video saya sebelumnya kemarin, saya peeling scrub pakai kopi, madu, susu sama gula merah. Nah, itu bagus loh, bisa tuh dipakai seminggu 2 kali. Benar-benar ada perubahan ya. Tapi memang abis scrub itu bukan cuma scrub kopi, semua scrub kalau abis scrub pasti kulit terasa lebih kering. Jadi tetap harus dia yang namanya pelembab ya. Jadi untuk masalah endorse ya, jadi waktu itu saya benar-benar pure buat konten. Nah, malahan waktu itu ada beberapa teman, gimana ya, saya udah lama lupa. Nah, saya minta tolong ke Dokter Fani langsung. Saya WhatsApp waktu itu ke Dokter Fani, dok, tolong dok, ini ada Mbak Surabaya kalau nggak salah, minta tolong dibimbing ya dok gitu. Mohon perhatiannya ya dok, sampai kayak gitulah, maksudnya kasihan dok, fleknya banyak gini-gini. Oh iya gitu. Waktu itu mungkin Dokter Fani masih belum sibuk ya, jadi waktu itu masih mungkin cepat untuk membalas pesan, membalas WhatsApp teman-teman dimanapun berada. Seiring waktu berjalan, Dokter Fani udah mulai sibuk kawan-kawan, jadi saya pun udah kayaknya kalau ngasih nomor Dokter Fani langsung, kayaknya kasihan juga kawan-kawan nanti dapat balasannya lama. Jadi saya sekarang kalau ditanya sama teman-teman semuanya, saya kasih ke nomor marketingnya Carla ya, ada, nanti saya tulis di sini. Kenapa saya kasih nomor marketingnya Klinik Carla? Karena marketing ini malah lebih cepat untuk menghubungi Dokter Faninya gitu, terus membalikkan kasih ke kita gitu jawaban gitu, daripada nanti kawan-kawan nunggu Dokter Fani. Kan kasihan Dokter Faninya kan banyak pasien yang kayak gitu. Terus kemarin sempat ada kayak seminar yang kayak gitu ya kawan-kawan ya. Dan kenapa saya selalu merujuk ke Klinik Carla? Karena Klinik Carla pertama tempat saya menemukan kosmelan pertama kali, dan kedua ada dokter yang bisa membimbing gitu, kasih petunjuk ke kita gitu, bagaimana cara pakai ya, apa yang terjadi jika misalnya bisa nelpon, pokoknya ada basicnya lah gitu, jadi tidak sembarang pakai kayak gitu. Nah, dan yang ketiga, Klinik Carla ini ya salah satu distributor kosmelan, jadi insya Allah aman. Dan yang keempat, sebelum membeli atau menggunakan kosmelan, kawan-kawan kalau menghubungi ke Klinik Carla, kawan-kawan tuh bisa konsultasi, dok ini flek saya seperti ini, di foto gitu kan, bisa nggak hilang ya dok kira-kira kayak gitu. Nah, dokternya bilang, oh ini kayaknya susah deh, nggak bisa secuman hanya pakai kosmelan, ini mungkin harus bagaimanakan yang kayak kita nggak tahu kayak. Jadi kan jelas gitu ya, kita nggak korban waktu, biaya ya. Jadi konsultasilah dulu, memang lebih aman.
makanya ndak asal jual gitu. Maksudnya ada yang beberapa yang maksa mau pakai tapi dokter bilang ini ndak bisa, fleknya memang ndak bisa cuma dihilangkan dengan kosmelan gitu, jadi ya ndak pakai kayak gitu. Daripada dipaksakan ujung-ujungnya ndak ada perbaikan, terus nanti yang disalahkan siapa? Jadi kawan-kawan dimanapun berada tetap semangat ya, semangat, tetap bersihkan muka ya, tetap pakai sunblock, itu yang udah pasti, yang penting ya. Dan kayaknya matahari udah mulai panas, kita sudahi dulu, next time kita sambung lagi ya cerita-cerita ringan kita tentang kosmelan ataupun tentang apalah gitu. Pokoknya ini juga salah satu ucapan terima kasih saya kepada Klinik Carla yang udah membantu saya gitu ya, yang udah membimbing saya ke jalan yang benar. Makasih kawan-kawan dimanapun berada, salam sehat selalu, salam bahagia selalu, stay at home kawan-kawan ya. Mau lebaran nih, mohon maaf lahir batin dulu lah ya kepada kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!